sudah mulai menghafalkan lagu-lagunya Denny Caknan. Tadi semaan sama saya. Oh, jadi menghafalkan dulu lagunya Denny Caknan gitu ya sebelum konser. Dengan luasnya sosial media sekarang kan semuanya sudah terbuka. Pesantren mana yang pernah terkena kasus kikuk-kikuk, ya kiainya, ustadznya melakukan hal tersebut. Pesantren mana yang di dalamnya joget-jogetan, konser-konseran, ya semuanya sekarang sudah terbuka. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada lagi tren baru yang berlaku di pondok pesantren, yaitu mengundang artis atau mengundang penyanyi untuk konser dangdut di pesantren tersebut. Entah kenapa awal tahun 2025 ini ya kelihatannya banyak ya pesantren yang mengundang penyanyi untuk konser di pondok pesantrennya. Coba kita lihat beberapa videonya ya. Yang pertama ini video konsernya Denny Caknan di sebuah pondok pesantren yang ada di Banyuwangi. Coba kita lihat. Ya, kalau kita lihat memang situasinya dipisah antara santriwati dengan santriawan ya, santri yang laki-laki. Oke, itu videonya, coba kita juga lihat yang ini ya. Sudah mulai menghafalkan lagu-lagunya Denny Caknan. Tadi semaan sama saya. Oh, jadi menghafalkan dulu lagunya Denny Caknan gitu ya sebelum konser. Yang kami hormati tokoh masyarakat, seluruh para santri ya, putra-putri yang hadir. Tuh ini santri laki-lakinya. Ini santri yang perempuan. Oke. Coba kita lihat ya di pondok pesantren lainnya yang juga mengadakan konser. Oke, ini berikutnya di pesantren Al-Falah Kediri ya, juga mengadakan konser untuk hiburan santri-santrinya. Dalam sepiku engkaulah cintaku. Tiada satu yang ada selain dirimu yang ku sayang. Ya, kayaknya memang sekarang udah generasinya ya, generasi joget-joget gitu ya. Jujur kalau di zaman saya dulu, anak pesantren atau santri itu malu guys mau joget-joget. Ya dulu ya, waktu di zaman saya juga dulu madrasah aliyahnya di lingkungan pesantren, dan kita itu malu banget loh mau joget-joget kayak gitu depan umum. Kita lihat lagi nih berikutnya dari pesantren mana nih. Ya ini nggak ada keterangan dari pesantren mana, tapi ini pesantren juga guys. Kalau dilihat dari keterangannya, konser Api Al-Huda bersama Wafik Azizah. Jadi nama pesantrennya Al-Huda, tapi saya nggak tahu nih lokasinya di mana ya. Ini apa? Korban gadis cantik berhati iblis.
Ya, itu video-video pesantren yang mengadakan konser untuk santri-santrinya. Sebenarnya masih banyak lagi di sosial media ya, video-video lainnya. Teman-teman bisa cari sendiri ya. Saya hanya mereaksi beberapa saja, nggak usah semuanya ya. Beberapa yang kita reaksi ini juga sudah menjadi gambaran buat kita bahwa memang di lingkungan pesantren sekarang sudah dinormalisasi konser-konser dangdut seperti itu. Sebagian ya, nggak semua pesantren di Indonesia. Sampai sekarang pun saya masih merekomendasikan teman-teman untuk belajarnya di pesantren, karena bagaimanapun juga di pesantren itu adalah pondasi awal kita untuk memperdalam agama kita. Hanya saja sekarang kita harus lebih jeli lagi memilih pondok pesantren. Nyatanya, cuma Aswaja yang punya kurikulum bermusik dan joget-joget untuk santrinya. Coba tengok faktanya. Dari yang besar hingga yang kecil, dari yang ikhwan hingga yang perempuan, nyatanya telah diajarkan untuk berdendang ria atas nama ibadah. Pantas saja banyak kasus kekerasan seksual antara musyrif dan santrinya di Aswaja. Mungkin hal ini disebabkan karena kurikulum yang salah. Tapi bang, kan ada nasyid musik Islami untuk berdakwah. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk bernasyid, tetapi untuk menegakkan tauhid, dan bukan dengan cara menegakkan tauhid dengan musik. Karena joget dan musik bukannya meningkatkan iman, malah menjadi kemaksiatan. Namun faktanya, metode ibadah dengan bermusik hanya dilakukan Nasrani di Romawi, dan itu pun sudah dilakukan di zaman Nabi dan tak pernah dilakukan oleh para sahabat dan juga Nabi. Emang sepertinya sudah mengikuti sejengkal demi sejengkal. Dengan luasnya sosial media sekarang kan semuanya sudah terbuka. Pesantren mana yang pernah terkena kasus kikuk-kikuk, ya kiainya, ustadznya melakukan hal tersebut. Pesantren mana yang di dalamnya joget-jogetan, konser-konseran, ya semuanya sekarang sudah terbuka. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Saya yakin Anda yang nonton channel ini punya anak laki-laki maupun perempuan, ingin menitipkan anaknya ke pesantren, pasti tujuannya agar anaknya terhindar dari hiruk-pikuk pergaulan bebas di luaran sana, dan anak Anda diharapkan nantinya paham ilmu agama Islam. Ya itu kan tujuan orang tua memondokkan anaknya ke pesantren, ya karena memang pesantren itu dari dulu dikenal sebagai tempat yang aman menitipkan anak-anak di sana. Tapi dengan adanya situasi sekarang ya kita bisa lihat ternyata tidak semua pesantren juga bisa dibilang aman ya. Maka dari itu justru kita bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbukanya informasi sosial media ini kita bisa semakin mudah memilih yang mana nih yang bagus buat anak kita ada di sana. Karena sekarang pesantren itu udah benar-benar bervariasi. Kalau Anda adalah orang tua yang menganggap wajar saja santri joget-jogetan, ya sudah berarti nyantrinya di tempat yang ada joget-jogetannya aja. Kalau saya pribadi sih nggak mau ya. Termasuk juga pesantren sekarang itu ada yang menormalisasi ngudut pada santri-santrinya. Ngudut itu ngerokok guys. Jadi bukan cuman joget-jogetan yang mulai dinormalisasi, bahkan ngudut pun juga sudah mulai dinormalisasi di lingkungan pesantren. Nah jadi kalau Anda punya anak awal berangkat ke pesantren itu enggak ngudut ya, tapi setelah lama-lama lulus dari pesantren malah ngudut, nah bisa jadi karena memang di pesantrennya itu adalah pesantren yang menormalisasi ngudut. Begitupun juga joget-jogetan. Kalau Anda punya anak yang awalnya nggak suka joget-jogetan, tapi setelah nyantri malah suka joget-jogetan, ya bisa jadi pesantrennya memang menormalisasi joget-jogetan di dalam pesantren itu. Makanya seperti yang saya bilang tadi, ya sesuai pilihan teman-teman. Semuanya kan sekarang sudah terbuka. Jadi kalau Anda ingin anak Anda itu beragama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, mempelajari ilmu agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, titipkan ke pesantren yang memang di situ murni mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Oh ya, yang jadi pertanyaan saya juga, pesantren yang mengundang artis dangdut papan atas seperti Denny Caknan dan lain-lainnya, itu duitnya dari mana ya? Soalnya duitnya gede loh, ngundang artis kayak gitu, mulai dari akomodasi, biaya panggung, dan lain-lainnya. Itu kalau ditotal semua, kisaran 300 sampai 500 jutaan. Kita ambil yang rendahnya aja, 300 jutaan. Duit 300 jutaan dikeluarkan oleh pesantren hanya untuk joget-jogetan santrinya. Kebayang nggak kalau duit 300 jutaan itu digunakan untuk pengembangan santri gitu kan? Atau kalau memang santrinya butuh hiburan, 300 jutaan itu buat umroh santri, jalan-jalan ke Mekah, Madinah gitu. Wah itu
bisa hiburan plus jalan-jalan plus lah, pokoknya lah bisa lihat Ka'bah secara langsung, Masya Allah ya, daripada joget-jogetan. Atau sumbangin aja ke anak yatim kalau memang kebanyakan duit nih ya, 300 jutaan santunan buat anak yatim, wah itu juga luar biasa daripada hanya sekedar joget-jogetan. Dan kembali lagi pertanyaannya, itu dananya apakah ngambil dari santri atau memang murni dari kiainya ya, saya nggak paham juga tuh. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.